Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengatakan bahwa untuk melaksanakan hijrah, apabila kita belajar dengan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hijrah itu harus dimulai dari Mekah. Artinya, badan kita, raga kita memang harus ada di Mekah. Dari sanalah kita meniti perjalanan hijrah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hijrah tidak dimulai dari Mekah, ya sulit, akan banyak sekali hambatan-hambatannya, bahkan gagal total. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa hadir di Mekah? Berhubung ongkos nggak ada, kesehatan tidak mendukung, usia juga sudah sangat sepuh umpamanya. Tersirat dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a ilaihi sabila, berarti bagi orang yang tidak mampu bisa juga memperoleh atmosfer spirit ketauhidan, juga dapat diperoleh dimanapun, seperti di Indonesia, di tempat kelahiran kita. Bagaimana membangun spiritualitas ketauhidan sebagai pondasi perjalanan hijrah? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, lokasi. Kita harus berada di lokasi yang mendukung perjalanan hijrah. Yang terbaik memang kota Mekah. Tetapi kita bisa menciptakan, kita bisa hadir, kita bisa memilih lokasi yang kira-kira memiliki suasana sebagaimana halnya kota Mekah. Suasana kota Mekah itu bagaimana? Suasana kota Mekah adalah kehidupan sehari-hari yang diliputi oleh aktivitas manusia sepenuhnya menyerahkan diri untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di Mekah itu, lihatlah, semua aktivitasnya berpusat kepada pengagungan asma Allah, meninggikan, memuliakan eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana lokasi kehidupan kita hari-hari sekarang ini. Kalau lokasi tempat kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak mendukung untuk membangun suasana kebatinan, keimanan yang sempurna, misalnya lingkungan kita yang penuh maksiat, lingkungan kita hari-hari aktivitasnya semata-mata untuk mengejar kehidupan duniawi, kehidupan di lingkungan kita adalah kehidupan yang hanya mencari kebahagiaan sesaat, kegembiraan pada hari ini saja, melupakan kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Suasana kehidupan seperti itu bertentangan dengan spirit ketauhidan.
Bandingkan kawan-kawan sekalian, orang-orang yang sejak kecil berada di lingkungan pesantren umpamanya. Ini sebagai salah satu contoh kasus. Sejak kecil anak-anak di pesantren itu sudah dihadapkan kepada aktivitas-aktivitas yang agamis. Atau bisa kita menunjuk satu tempat, satu desa umpamanya, satu komplek perumahan, di mana warga di desa itu, warga di komplek itu, kehidupan hari-harinya adalah kehidupan yang mencoba berusaha mengembangkan semangat keislaman. Kalau kita hidup di lingkungan seperti itu, maka bibit untuk membangkitkan semangat hijrah tumbuh dengan baik. Kalau di lingkungan kita umpamanya lingkungan yang hingar-bingar musik rock, musik entah berantah, lingkungan yang berpoya-poya hanya untuk menikmati kehidupan dunia, tidak dapat mendukung semangat perjalanan hijrah kita. Tetapi seperti yang sudah kita ungkapkan terdahulu, kota Mekah pun, lingkungan Mekah sekalipun, dalam contoh Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak membentuk karakter kesadaran keimanan untuk menjaga agar bibit ketauhidan itu tumbuh. Maka bukan hanya lokasi, tetapi juga pergaulan, relasi antar sesama manusia. Abu Lahab berteman sama Abu Jahal. Abu Jahal berteman dengan para kafir Quraisy yang lain. Ya sama saja, meskipun tinggal di Mekah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq berteman dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, para sahabat. Itu menggambarkan apa? Perlu membangun satu komunitas, hubungan antar personal, hubungan sesama manusia untuk saling mendukung, mengagungkan nama Allah. Mereka senantiasa di dalam kehidupan sehari-harinya mengingat Allah, zikir kepada Allah. Hari-harinya tidak lepas dari la ilaha illallah. Pergaulan, hubungan sesama kita, sesama manusia, relasi yang kita harus bangun di dalam satu komunitas seharusnya adalah komunitas yang hari-harinya tidak lepas dari mengagungkan asma Allah, la ilaha illallah. Maka dari itu, selain lokasi, kita harus dekat dengan tempat yang mengagungkan asma Allah itu, di mana di sana banyak orang, sekumpulan orang yang selalu mengingat Allah. Di sanalah pentingnya masjid di lingkungan kita. Hidup di dekat masjid, setiap hari pasti kita akan mendengar 5 kali kumandang azan. Tapi kalau kita jauh dari masjid, kumandang azan sayup-sayup terdengar, nggak sampai ke telinga kita. Apalagi kalau telinga kita ditutup oleh iblis. Kawan-kawan sekalian, biasanya kita kalau memilih rumah, pengen punya rumah umpamanya, memilih satu komplek perumahan, kita selalu mempertimbangkan bentuk bangunan, arsiteknya, kebersihannya, fasilitas yang ada di dekatnya. Tapi jarang kita mempertimbangkan masjid ada tidak di komplek perumahan itu.
masjid berapa jauh dengan rumah tempat kita tinggal? Atau katakanlah kita membangun sendiri rumah, kamarnya sekian, luasnya sekian, ruang tamunya, ruang keluarganya, dapurnya bagus. Jarang kita mempertimbangkan di dalam sebuah rumah ada ruangan khusus untuk sholat. Kita jadikan sebagai musola, miniatur dari Masjid Haram yang ada di Mekah, tempat di mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berada dalam lingkungan yang mendukung semangat perjalanan hijrah kita. Dan dengan demikian juga pergaulan, kalau kita tinggal di dekat masjid, maka pergaulannya adalah pergaulan mengagungkan asma Allah. Sekali lagi, Abu Lahab dan Abu Jahal meskipun tinggal di Mekah juga tidak mendapatkan sentuhan itu karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan bagi kita, membukakan pintu bagi kita untuk hijrah. Kawan-kawan yang saya hormati, pada perbincangan yang lalu sudah kita katakan bahwa hijrah itu sesungguhnya usaha yang kita tempuh untuk berada dalam situasi kehidupan yang penuh cahaya, yang terang benderang. Jadi, hijrah adalah meninggalkan masa lalu yang gelap, memasuki masa kehidupan yang akan datang yang terang benderang. Habis gelap, terbitlah terang. Oleh karena itu maka perjuangan yang harus kita lakukan di dalam proses memulai hijrah adalah upaya menyingkirkan kegelapan itu sebanyak-banyaknya dan kita mendekat ke cahaya yang terang benderang, mendekat ke sinar yang memberikan cahaya bagi kehidupan kita. Sama juga dengan cahaya listrik, cahaya lampu. Cahaya keimanan itu adanya di mana? Cahaya keimanan itu secara lokasi sudah kita bicarakan, ada di kota Mekah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh sinar keimanan itu, mendapatkan cahaya keimanan itu di kota Mekah. Maka kita kalau tidak bisa hadir di kota Mekah, berarti kita harus berupaya menciptakan suasana yang bersinar, suasana yang penuh cahaya di lokasi tempat kita tinggal pada saat ini. Kita jangan berada di lokasi penuh kegelapan. Lokasi penuh kegelapan itu tempat di mana semua kegiatan kemaksiatan dilakukan di sana. Perjudian, umpamanya mabuk-mabukan, kegiatan-kegiatan hanya menikmati kebahagiaan sesaat pada saat ini saja, kegiatan-kegiatan yang hanya mengumbar nafsu untuk kebahagiaan saat ini saja. Itu suasana yang gelap, jauh dari sinar keimanan. Cahaya keimanan itu bisa kita dapatkan di masjid, di majelis-majelis taklim, di tempat perkumpulan orang-orang mengumandangkan zikir, menyebutkan nama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah. Itu sumber-sumber cahaya yang harus kita dekat dengannya. Dengan demikian maka ada 3 tempat yang harus kita perhatikan sebelum kita hijrah. Pertama, lokasi. Sebagaimana halnya Mekah, lokasi yang terbaik. Kedua, Baitullah, dekat dengan rumah Allah. Di dekat kita sebut sebagai masjid, musola, langgar. Itu adalah tempat di mana orang-orang mengumandangkan asma Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, mengagumi kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, interaksi, pergaulan sesama kita adalah pergaulan yang saling mendukung, mengangkat derajat kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih cahaya keimanan, cahaya ketauhidan, nur ilahi. Sesama komunitas, sesama warga, sesama jamaah saling menopang untuk masing-masing kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana itu yang harus kita ciptakan, harus kita bangun di tempat kita masing-masing apabila kita tidak bisa hadir di Mekah, tidak bisa hadir tawaf di Baitullah. Kawan-kawan sekalian, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang, umat manusia, para sahabat sangat beruntung karena mereka dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita sekarang bagaimana? Rasulullah sudah lama meninggal. Tidak usah khawatir, karena Rasulullah meninggalkan pewarisnya. Pewaris Rasulullah itu tidak lain adalah para ulama, para guru, para kiai. Mereka yang membaktikan kehidupannya untuk menegakkan agama Allah. Maka kita harus mendekat dengan figur-figur seperti itu. Orang menyebutnya sebagai orang soleh, orang yang setiap waktu menghabiskan kehidupannya hanya untuk tegaknya agama Allah, mengagungkan asma Allah. Kita harus berada di lingkungan pergaulan itu. Dari sanalah maka kita dapat memulai hijrah. Hijrah dengan demikian punya landasan, punya pijakan, stasiunnya jelas, berangkat dari mana, dari stasiun pemberangkatan. Jangan mencari-cari, bingung kesana kemari. Berdasarkan pengalaman sejarah yang bisa kita pahami dari perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa tidak prototip fotokopi kehidupan di Mekah sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasulullah harus kita usahakan hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Dari sanalah kita memulai hijrah. Jadi kawan-kawan sekalian yang saya hormati, pengertian hijrah harus dimulai dari Mekah. Dalam hal ini bermakna hijrah baru dapat kita laksanakan apabila kita sudah membangun, meletakkan pondasi ketauhidan, keimanan kita secara baik terlebih dahulu. Dan sekali lagi jangan lupa, Rasulullah sendiri membangun pondasi keimanan itu, membangun landasan ketauhidan itu di Mekah dahulu tidak selesai satu hari, tidak juga satu minggu, bukan satu bulan, 1 tahun pun belum cukup.
lebih dari 10 tahun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pondasi ketauhidan itu kepada umat manusia. Setelah pondasi ketauhidan itu kokoh tertanam di dalam diri manusia, maka perintah hijrah itu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajakan hijrah oleh baginda Rasulullah dikumandangkan kepada sahabat-sahabat, kepada umat manusia. Jadi hijrah itu bukan proses seperti membuat mie instan. Hijrah itu adalah proses yang terus-menerus, asalkan dia dimulai dengan start yang benar, maka insya Allah proses itu akan berjalan dengan baik dan tujuan akan dicapai. Tentu saja doa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan hijrah kita sukses itu mutlak. Usaha apapun yang kita lakukan, manakala Allah tidak memberikan bantuannya, maka nonsen, tidak bisa berbuat apa-apa kita. Dari sanalah sesungguhnya hijrah itu adalah bentuk lain dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan perbincangan seperti ini bermanfaat. Kalau kawan-kawan merasa perbincangan ini membantu perjalanan hijrah, maka silakan sampaikan kepada kawan-kawan yang lain di tempat yang lain. Dan jangan lupa mensubscribe channel Jejak Langkah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.